Korang tahu tak situasi kewangan kereta api Wush Indonesia sekarang tengah terbang-ambing. Penyelamatnya adalah rakyat Malaysia sendiri. Rupanya, tanpa duit pelancong Malaysia, kereta api cepat milik Indonesia ini mungkin sudah bergerak. Bayangkan apa yang akan berlaku pada kereta cepat ini jika penumpang dari Malaysia stop naik Wush. Adakah Wush boleh tahan? Jadi ceritanya begini. Wush ni train laju dari Jakarta ke Bandung. Kononnya projek mereka dengan kerjasama Indonesia dan China. Tapi dalam diam rupanya mereka tengah struggle teruk. Syarikat KCIC yang handle Wush dah rugi 1 bilion untuk setengah tahun 2024 je. Banyak gila kan? Mereka sebenarnya tengah terbeban dengan hutang pembinaan yang super tinggi. Yang paling parah, PT Kereta Api Indonesia, syarikat kerajaan Indonesia yang terlibat dalam projek ini, terpaksa tanggung beban hutang yang gila-gila. Bayar faedah pinjaman tu pun dah buat poket kering. Mana tak struggle kalau macam ni? Dan sekarang, shocking fact ni adalah lebih 200,000 pelancong Malaysia dah naik Wush. Dan kita jadi sumber utama pendapatan mereka. Sampai ada netizen Indonesia sendiri cakap, kalau tak ada pelancong Malaysia, confirm Wush akan bergerak. So, situasi ini tunjuk betapa pentingnya hubungan kedua-dua negara ini. Memanglah Wush tu jadi lambang kemajuan negara jiran. Tapi secara diam-diam, kitalah yang bagi mereka sokongan keluar. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan Indonesia lagi penting dari yang korang sangka. Kalau korang pernah naik Wush, jom share pengalaman korang. Kalau bagi yang belum try, mungkin dah masa nak support jiran kita sambil enjoy teknologi yang cool. Jangan lupa follow Pocket untuk lebih banyak berita-berita menarik. Peluncuran Wush, kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung telah menjadi sorotan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, termasuk Malaysia. Di tengah kebanggaan nasional muncul suara-suara sumbang dari beberapa warga Malaysia yang menyebut proyek ini sebagai gagal sebelum berkembang. Mereka bahkan menyebut bahwa Wush akan bangkrut tanpa dukungan wisatawan asing, terutama dari Malaysia yang menjadi salah satu penyumbang terbesar sektor pariwisata Indonesia. Kereta cepat Wush yang diresmikan pada bulan Oktober tahun 2023 memang menuai pujian atas keberhasilan teknologi tinggi dan kolaborasi dengan Tiongkok. Dengan kecepatan mencapai 350 km/h, Wush mampu memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi hanya sekitar 40 menit. Namun, efisiensi waktu ini masih belum cukup untuk membungkam kritik yang datang dari negeri jiran. Rakyat Malaysia tanpa sedar menjadi penyelamat kepada projek kereta pelaju Indonesia Wush yang menghubungkan antara Jakarta dan juga Bandung. Wush ni antara projek kebanggaan Indonesia. Sebab apa? Sebab ini merupakan kereta pelaju pertama di Asia Tenggara. Sejak mula beroperasi pada Oktober 2023, lebih 200,000 penumpang antarabangsa dah naik train ini dan majoritinya datang dari Malaysia. Projek ini juga sebahagian daripada inisiatif Mega Belt and Road China dengan kos pembinaan sekitar 34 bilion ringgit dan sekarang ni Wush dalam keadaan yang agak terhimpit kerana hutang dan juga kos faedah. Mengikut rekod kewangan dalam separuh pertama 2024, kerugian Wush adalah melebihi 1 bilion ringgit. Apa pendapat anda? Beberapa warga Malaysia menyindir bahwa proyek ini terlalu ambisius mengingat besarnya utang yang ditanggung Indonesia untuk pembangunan HOS. Mereka meragukan kemampuan Indonesia untuk menutup biaya operasional dan membayar cicilan hutang proyek yang diperkirakan mencapai 113 triliun rupiah. Apalagi jika jumlah penumpang tidak memadai. Data per bulan Desember tahun 2023 menunjukkan bahwa Wush baru mengangkut sekitar 18.000 hingga 20.000 penumpang per hari di bawah target awal yang mencapai 30.000 penumpang per hari. Tak hanya itu, kritik juga diarahkan pada minimnya konektivitas WHOS dengan moda transportasi lainnya. Banyak penumpang lokal mengeluhkan kesulitan akses dari dan ke stasiun Halim, Jakarta dan Padalarang Bandung, yang masih jauh dari pusat kota. Hal ini menciptakan tambahan waktu dan biaya bagi penumpang yang justru mengurangi nilai efisiensi dari kereta cepat itu sendiri. Warga Malaysia juga mempertanyakan kelayakan tarif Wush yang dianggap mahal. Tarif promo berkisar antara Rp150.000 hingga Rp250.000 tergantung kelas dan waktu keberangkatan. Jika tarif normal diberlakukan yakni sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000, banyak kalangan menilai harga tersebut terlalu tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah dan justru hanya akan menguntungkan wisatawan asing dan kalangan elit. Komentar sinis muncul di forum-forum online Malaysia dengan beberapa menyatakan bahwa W hanyalah proyek lamar yang tidak berorientasi pada manfaat jangka panjang. Mereka menyoroti bahwa dibandingkan dengan Malaysia yang telah lama memiliki Kla Express dan sistem LRT yang efisien, Indonesia masih harus belajar banyak dalam hal integrasi transportasi dan pelayanan publik. Mereka juga
juga menyebut bahwa WOS belum cukup menarik untuk wisatawan Malaysia. Banyak dari mereka masih memilih naik mobil pribadi atau bus menuju Bandung karena dianggap lebih fleksibel dan hemat, apalagi dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. Ditambah lagi HOS hanya berhenti di 3 titik utama, Halim, Karawang, dan Tegaluar yang dinilai kurang menjangkau. Daerah wisata populer seperti Lembang, Dago, atau Ciwidey. Beberapa pengamat transportasi dari Malaysia juga menyebut bahwa proyek ini terlalu cepat diluncurkan tanpa uji coba yang matang. Mereka menyoroti beberapa kejadian teknis seperti gangguan sistem sinyal, listrik padam di stasiun hingga keterlambatan keberangkatan selama fase awal operasional. Hal-hal ini memperkuat persepsi bahwa HUS belum siap bersaing di kancah regional. Kritik lainnya adalah soal fasilitas. Meski kereta HOS menggunakan teknologi modern, beberapa penumpang lokal dan asing mengeluhkan fasilitas pendukung di stasiun yang minim seperti ruang tunggu yang sempit. Kurangnya area makan yang memadai, dan minimnya akses WiFi. Ini menjadi kontras dengan ekspektasi masyarakat terhadap kereta cepat kelas dunia. Warga Malaysia yang memiliki pengalaman naik kereta cepat di negara seperti Jepang dan Tiongkok membandingkan bahwa WOS masih jauh tertinggal dalam hal kenyamanan interior, kebersihan hingga keramahan staf. Di sisi lain, rasa iri juga tidak bisa dinafikan. Banyak dari mereka yang merasa bahwa Indonesia kini mulai menyaingi Malaysia dalam hal infrastruktur transportasi. Sesuatu yang selama ini menjadi kebanggaan Malaysia. HUS telah menjadi simbol bahwa Indonesia tidak lagi menjadi adik kecil dalam bidang teknologi dan pembangunan. Hal ini memicu komentar negatif yang terkadang dibalut dalam nada meremehkan. Beberapa tokoh Malaysia juga sempat menanggapi secara resmi salah satu mantan Menteri Transportasi Malaysia. Bahkan menyatakan bahwa kereta cepat bukan solusi utama di negara berkembang dengan kepadatan tinggi secara tersirat menyindir Indonesia. Namun pernyataan ini justru memicu debat panas di media sosial. Namun jika WOS ingin benar-benar bersaing di level Asia Tenggara, kritik tersebut perlu dijadikan bahan introspeksi. Masalah integrasi, tarif, kenyamanan, dan pelayanan harus segera ditingkatkan. Tanpa itu semua, prediksi warga Malaysia bahwa HUS akan bangkrut bisa saja menjadi kenyataan. Kini berada di persimpangan antara menjadi kebanggaan nasional atau proyek ambisius yang sia-sia. Warga Malaysia boleh saja sombong dan iri. Kebanggaan Indonesia sebab apa? Sebab ini merupakan kereta pelaju pertama di Asia Tenggara. Sejak mula beroperasi pada Oktober 2023, lebih 254 antarabangsa dah naik treni dan majoritinya datang dari Malaysia. Projek ini juga sebahagian daripada inisiatif Mega Belt and Road China dengan kos pembinaan sekitar 34 bilion ringgit, dan sekarang ni WOS dalam keadaan yang agak terhimpit kerana hutang dan juga kos faedah. Mengikut rekod kewangan dalam separuh pertama 2024, kerugian WOS adalah melebihi 1 bilion ringgit. Apa pendapat anda?